Sahabat semangat, menilai seseorang dari pertemuan pertama bisa membantu kita untuk menentukan situasi berbahaya dan juga menentukan kecocokan antara Anda dan orang tersebut. Anda pasti mengalaminya, misalnya saat menghindari seseorang yang Anda anggap tidak baik atau menyeleksi calon pekerja saat sesi wawancara. Dilansir dari BBC, Catherine Rogers dari University of Tennessee di Chattanooga dan Jeremy Bezan dari University of British Columbia melakukan riset pada ribuan mahasiswa. Para mahasiswa diminta untuk mengobrol dengan orang asing selama 3 menit atau menonton video seseorang yang tidak mereka kenal di selang waktu yang sama. Kemudian memberi penilaian bagaimana kepribadian lawan bicara atau orang yang diamati. Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang dapat menilai kepribadian dengan sangat akurat, ada pula yang tidak. Periset berpendapat bahwa keakuratan penilaian tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dalam diri seseorang untuk mengumpulkan informasi dari apa yang mereka lihat dan dengar, serta menarik kesimpulan sesuai dengan informasi yang didapat. Hal ini menunjukkan bahwa menilai kepribadian orang lain pada pertemuan pertama itu tidak selalu akurat. Ini tergantung kemampuan seseorang dalam penilaian, durasi interaksi satu sama lain, serta bagaimana orang tersebut menunjukkan dirinya di hadapan orang lain. Itulah sebabnya dalam wawancara kerja, kepolisian, atau lembaga lainnya, tim penilai kepribadian merupakan orang-orang terpilih yang memang memiliki kemampuan dan kecermatan dalam menilai kepribadian seseorang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, semakin semangat. Karena kita sedang membahas hal viral dan membincangkannya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita sedang membahas yang namanya penampilan versus first impression atau kesan pertama. Jadi memang yang namanya penampilan itu kadang atau bahkan sering kali nih ya di era modern sekarang ini disangkut pautkan sama yang namanya first impression atau kesan pertama. Wih, pakai sepatunya bagus nih, orang kaya berarti. Wih, pakai sandal jepit udah nggak usah diajak temen, ini mah nggak level. Kadang-kadang begitu. Ini bukan sekedar di sinetron pemirsa, ini kejadiannya tuh sudah marak terjadi di era modern seperti ini ya. Tadi juga kita sudah bahas ada informasi viral mengenai Mas Julio nih yang mendapatkan perlakuan kurang ramah dari sebuah gerai elektronik di Jakarta. Kemudian ada juga berita viral seorang wanita di Cina yang tiba-tiba melemparkan uang ke wajah penjual atau pramuniaga toko emas karena dianggap tidak mampu membeli. Ada juga, tapi ngomong-ngomong soal penampilan juga, tadi ada yang viral adalah seorang wanita yang berhasil mengubah penampilannya sehingga mendapatkan hal-hal yang biasanya tidak didapatkan sebelumnya gitu, seperti pertemanan, prestasi, rasa percaya diri. Jadi sebenarnya penampilan yang baik ini pencitraan atau seperti apa nih? Nah, coba berikan pendapatnya juga pemirsa. Masih kita tunggu di media sosial kita @officialpadar.tv. Jangan lupa di follow juga ya. Dan kita sekarang sudah terhubung nih bersama narasumber istimewa saya. Satu lagi ada Abang Emran, Abang Kabupaten Bekasi 2019. Assalamualaikum Abang Emran. Waalaikumsalam Mbak Dita. Alhamdulillah, Bang Emran nih tadinya mau diundang ke studio pemirsa, cuman kena macet. Waduh, Bang Emran. Nggak apa-apa ya, kita ngobrol melalui telekonferensi aja ya. Bang Emran, ini setiap hari pakai dasi nih Bang Emran? Iya, setiap hari dasian juga sih Mbak. Ini karena mau ketemu Mbak Dita aja nih, jadi harus berpenampilan yang menarik gitu. Menyesuaikan momen aja sih, misalkan lagi mau ada acara talk show seperti ini, aku berpenampilan yang menarik, jadi biar orang-orang juga bisa merepresentasikan aku sebagai Abang Kabupaten Bekasi. Nggak ya, disesuaikan. Ini seberapa penting sih Bang Emran yang namanya, atau Bang Emran ini sebenarnya percaya nggak sama yang namanya first impression atau kesan pertama? Wah, aku sih percaya banget ya, karena first impression itu sangat penting buat kita semua, terutama buat dunia pageant juga ya. Jadi kalau misalnya first impression itu harus bisa melakukan hal yang terbaik. Kita harus all out nih, mulai dari segi penampilan, segi fisik, terus habis itu ketika berbicara, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik. Misalkan kontennya harus tepat, terus gaya bicaranya, gesturnya seperti apa. Nah, otomatis first impression itu bisa melambangkan kita, nih orangnya pribadinya seperti apa, latar pendidikannya seperti apa, seperti dari first impression-nya itu sangat penting sih. Kalau aku pribadi sangat percaya itu.
nggak ada kesempatan kedua untuk di first impression itu. Jadi kalau misalkan mau yang terbaik, ya first impression harus terbaik. Jadi biar nanti orang menilai kita juga sangat baik nih di ketemuan pertamanya gitu. Seberapa penting Bang Emran yang namanya penampilan nih? Kalau penampilan sangat penting banget ya, Mbak Dita, karena aku sendiri selalu berpenampilan yang proper ketika misalkan aku ntar mau pergi nih ke dekat rumah aja, tapi ternyata aku dijemput sama orang tuaku, misalkan kita mau makan di restoran atau makan di tempat lain, jadi aku nggak perlu capek-capek harus pulang lagi segala macam karena pakaianku kurang proper gitu. Jadi aku kalau pergi-pergi ke suatu tempat itu selalu berpakaian proper, misalkan memakai kemeja atau memakai celana panjang dan memakai sepatu gitu loh. Jadi uh, biar kita nggak buang-buang waktu lama untuk ganti baju lagi segala macem dandan lagi misalkan seperti itu untuk yang wanita. Jadi aku selalu berpakaian yang baik. Jadi biar nanti suatu saat mau ke tempat yang lain gampang seperti itu aja sih. Tapi bukan pencitraan juga kan ya Bang Emran ya. Nah, seberapa besar sih kita harus menjaga yang namanya citra diri di depan sesama? Menurut Bang Emran gimana? Kalau misalkan pencitraan kan kesannya negatif ya, tapi sebenarnya tuh membangun citra diri itu harusnya hal yang positif. Karena bagaimana caranya kita mau dinilai orang gitu loh. Misalkan kita berpakaiannya lusuh, misalkan selalu pakai sandal jepit segala macem, orang juga akan menilai kita kurang enak dilihat gitu loh. Nah makanya kita harus bisa menjaga citra diri dengan apa? Dengan penampilan. Ketika penampilannya kita sudah bagus, sudah berpakaian yang menarik, otomatis kita akan lebih percaya diri ya kan. Ketika udah percaya diri, kita udah bisa melakukan hal yang positif gitu. Jadi all out gitu loh. Dari mulai penampilan tuh kita ada self esteemnya sudah tinggi, nggak insecure lagi dengan penampilan. Jadi ketika melakukan sesuatu, kita bisa positif. Ketika kita pergi suatu tempat atau kita mau ketemu Tuhan sekalipun, kita harus bisa berpenampilan yang menarik dong. Jangan sampai kita mau ketemu orang, kita pakai jas, pakai dasi segala macam. Tapi begitu kita ketemu Tuhan, pencipta kita cuma pakai kaos. Terus habis itu juga bajunya baju yang kemarin lagi nggak dicuci gitu. Jadi kita harus bisa membedakan nih kita mau ketemu Tuhan, otomatis kita harus bisa berpenampilan yang lebih pakai pewangian segala macamnya sesuai dianjurkan di dalam hadis dan Quran. Kalau kita lihat dari berita viral itu Bang Emran, menurut Bang Emran ini siapa yang salah Bang Emran? Kalau menurut aku pribadi, kedua belah pihak tidak ada yang salah, baik dari sisi penjual di gerai elektronik tersebut dan juga di sisi buyer. Nah, kalau menurut aku pribadi sih mungkin mereka karena kurang menghargai satu sama lain aja. Jadi kayak misalkan dari sisi penjualnya melihat orang kurang berpenampilan menarik, hasil muncul stigma negatif. Misalkan orang ini kayaknya cuma nanya aja nih, nggak mau beli. Nah seperti itu. Nah otomatis kita sebagai buyer juga merasa kurang enak dihargai kan. Wah kita servisnya dinilai kurang. Nah mungkin karena hal seperti itulah yang bisa menjadi cekcok satu sama lain gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Dengan cara kita berpenampilan menarik pun kita juga bisa memberikan citra yang positif buat kita. Jadi kita diperlakukan dengan hal yang baik juga. Saya juga pernah dapat pengalaman yang serupa nih. Saya pernah pergi ke suatu bank waktu itu masih menggunakan sandal jepit. Nah, ketika di sana saya kurang dilayani, baik dari satpamnya, terus habis itu juga cara dia menyapa saya juga kurang dibandingkan orang-orang yang lain memakai kemeja dan sepatu seperti itu. Jadi alhasil menurut saya pembelajarannya adalah harus bisa berpenampilan menarik. Gimana caranya kita mau dihargai oleh orang lain seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai sepatu ya kita bakal dihargai sebagai orang yang pakai sepatu seperti itu. Tapi Bang Emran kadang-kadang nih ya, sahabat semangat juga pasti ada yang nggak terlalu memikirkan yang namanya penampilan. Penampilan itu bukan segalanya. Yang penting misalnya cara kita menyampaikan pendapat, cara kita berteman, itu lebih penting daripada sebagian orang gitu. Tolong beri nasihat Bang Emran buat sahabat-sahabat semangat yang mungkin terlampau cuek gitu sama penampilan. Nggak apa-apa lah, kuliah pakai kaos aja gitu atau misalnya nggak usah nyisiran deh kalau cowok gitu ya, kalau pria gitu tidak perlu sisiran katanya. Itu terlampau cuek Bang Emran. Gimana menurut Bang Emran? Tolong beri nasihat Bang. Oke, kalau
Kalau gambarannya seperti itu, saya sih selalu mengambil analogi seperti ini. Ketika nanti kita pergi di suatu tempat, kita mau pergi ke tempat B misalkan, tapi ternyata kita nggak tahu nih, ternyata yang kita temui di tempat B itu adalah jodoh kita, seperti itu. Jadi ketika kita tiba di tempat B, ternyata itu adalah jodoh kita, pertemuan pertama kita, first impression kita. Jadi ketika takutnya kita cuek nih, cuma pakai kaos kutang, habis itu celana pendek, sandal jepit, terus ketemu jodoh kita, kan otomatis kita kayak kurang pede kan, wah insecure banget nih, segala macem. Terus akhirnya kita nggak jadi jodoh gitu, amit-amit nih misalkan ya. Jadi kalau misalnya kita ternyata berpenampilan yang menarik, terus habis itu proper, cara penyampaiannya bagus, ketika kita bertemu jodoh kita, dimanapun itu berada, misalkan di jalan atau di suatu tempat, kita akan lebih pede, nggak insecure, terus udah gitu kita bisa gapai dengan mudah lah dengan memberikan hal-hal yang positif seperti itu sih. Nah, berpenampilan menarik itu nggak harus pakai jas, kemeja, dan dasi aja. Kamu juga bisa nih pakai kaos. Nah, kaosnya itu yang jangan yang lusuh kalau bisa. Udah gitu pakai celana panjang dan pakai sepatu. Nah, berpenampilan menarik itu nggak cuma harus pakai jas segala macam, yang penting rapih dan sopan menurut kalian. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Emran, Abang Kabupaten Bekasi 2019. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya dan hati-hati di jalan ya Bang ya. Mudah-mudahan sampai di rumah atau di tujuan dengan selamat. Terima kasih Bang Emran, Assalamualaikum. Nah pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara nih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode-episode lainnya di Semangat Siang Indonesia. Kita masih akan terus membahas hal-hal yang viral ya di media sosial, insya Allah. Jadi yang namanya penampilan ini bukan segalanya pemirsa. Tapi kita tidak tahu hari ini kita akan bertemu dengan siapa untuk pertama kalinya dan meninggalkan kesan pertama atas diri kita. Saya Dita Ruspedi pamit nih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.